Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa man tabi'ah minad dunya ilal qiyamah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Lillahi ta'ala al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Malam ini akan kami bacakan penjelasan tentang keindahan tutup Allah. Syekh Ibnu Athaillah Shahibul Hikam telah berkata, memberikan nasihat kepada kita, laula jamilu satrihi, seandainya bukan karena indahnya tutup Allah, lam yakun amalun ahlan lil qabuli, niscaya tidak ada amal yang pantas untuk diterima. Jadi kalau kemudian amal itu diterima karena baiknya Allah, karena indahnya Allah. Amal-amal kita yang tidak sempurna, amal-amal kita yang masih banyak kekurangan, itu kekurangannya ditutupi sama Allah, kesalahannya dimaafkan oleh Allah, kemudian diterima. Jadi jika tanpa indahnya tutup Allah, niscaya tidak ada amal yang pantas untuk diterima. Kenapa? Karena memang tidak memenuhi syarat untuk diterima ya. Padahal syarat untuk diterimanya itu ada 3, bahwa amal itu harus ada sirul ikhlasnya. Sirul ikhlas itu rahasia ikhlas, yaitu seorang yang ketika beramal tidak ada yang dilirik kecuali hanya ridhonya Allah, tidak melirik imbalan di dunia, juga tidak melirik imbalan di akhirat. Dia beramal karena didorong oleh rasa cintanya kepada Allah, karena ingin ketemu dengan Allah, bukan karena ingin mendapatkan balasan dari Allah. Sementara kita itu rata-rata kalau beramal masih sambil ngelirik imbalan, baik imbalan di dunia maupun imbalan di akhirat. Jadi untuk syarat ke-1 ini saja rata-rata kita sudah tidak memenuhi syarat. Yang kedua, syaratnya untuk bisa diterima itu ghayatul hudur, bahwa ketika seorang itu ibadah kepada Allah, harus hatinya benar-benar hadir di hadapan Allah, seakan-akan dia melihat Allah, atau minimal dia sadar kalau dia selalu dilihat oleh Allah. Ini pun kenyataannya juga sangat sulit kita lakukan. Kita ketika sedang sholat justru malah banyak ingat yang lain-lain ya. Apa-apa yang tadinya tidak kita ingat di luar sholat, begitu sholat kita malah ingat, sementara Allahnya kita lupakan. Sehingga kita ini ketika sholat lahiriahnya centak-centuk, rukuk, sujud, bilangnya menghadap Allah, tapi hati kita keliaran kemana-mana. Sehingga kalau ngelihat yang seperti itu kan tidak pantas untuk diterima. Namun sekali lagi, karena indahnya tutup Allah dan karena maha baiknya Allah, amal-amal kita diterima oleh Allah. Kemudian yang ketiga, syarat untuk bisa diterima itu adalah at-tabarri fihi minal hauli wal quwwah. Ketika seseorang beramal, jangan meyakini bahwa amal itu muncul dari usahanya, muncul dari kekuatannya, tapi hendaknya dia sadar bahwa dia bisa beramal itu karena dibisakan oleh Allah, bukan karena bisa, tapi dibisakan oleh Allah. Jadi daya dan kekuatannya itu dari Allah, bukan dari dirinya sendiri. Makanya terkait dengan masalah ini, ketika kita membaca doa iftitah yang sangat populer ya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin,
kalimat lillahi rabbil alamin itu punya dua makna, Pak, ya. Makna yang pertama, makna syariat itu begini. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku untuk Allah. Jadi dia merasa punya hidup, ya, punya mati, punya ibadah, punya sholat, kemudian itu dipersembahkan untuk Allah. Ini makna syariat. Sedangkan makna hakikatnya beda, ya. Makna hakikatnya adalah sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku itu terjadi karena pertolongan Allah. Di sama-sama lillahi rabbil alamin itu bisa dimaknai untuk Allah Tuhan semesta alam, bisa juga dimaknai karena Allah Tuhan semesta alam. Jadi kalau untuk Allah berarti makna syariat, tapi kalau karena Allah itu makna hakikat. Jadi kalau untuk Allah seakan-akan sholat itu muncul dari kita, ibadah itu muncul dari kita atau milik kita, terus kita persembahkan untuk Allah. Nah, itu makna syariat. Tapi kalau makna hakikatnya, kita bisa sholat, kita bisa ibadah, kita bisa hidup, kita nanti suatu saat juga mati, itu terjadi karena pertolongan Allah, karena perbuatan Allah. Nah, jika ketiga ini terpenuhi baru, ya, memenuhi syarat untuk diterima. Tapi kenyataannya kita dalam ibadah ini harus ngaku masih belum bisa memenuhi syarat untuk diterima. Yang bisa kita lakukan itu baru sekedar syarat sah, Pak, ya. Syarat sah sesuai dengan tuntunan ilmu fikih, ya. Jadi yang bisa kita lakukan selama ini sebatas syarat sah, ya, syarat sah sholat, ya. Tapi untuk syarat diterimanya, wallahu a'lam, rata-rata masih belum terpenuhi. Nah, untungnya Allah itu maha indah, Allah maha penyayang. Amalan-amalan kita yang tidak sempurna syarat untuk diterima itu oleh Allah ditutupi kekurangannya, ya, dimaafkan kesalahannya, kemudian diterima. Dikatakan walakinnalladzi manna biwujudil a'mal, tetapi sesungguhnya zat yang menganugerahkan wujudnya amal, yamunnu menganugerahkan biwujudil qabuli dengan adanya diterima, wal ikbali dan menghadap. Jadi ini ciri khas pemahaman thariqah Sadziliyah, bahwa ketika kita beramal soleh, ibadah, itu harus husnudzon, berkeyakinan baik kepada Allah, dan harus roja, berharap kepada Allah. Kalau Allah menakdirkan kita sholat, itu berarti Allah juga menakdirkan untuk diterima, ya. Kalau Allah menakdirkan kita beribadah, itu juga tandanya Allah menakdirkan akan menerima ibadah kita. Itu caranya. Jadi kita tidak usah mikir apa sholat saya diterima ya, apa ibadah saya diterima ya. Itu nanti kita malah tidak mensyukuri sudah dikaruniai nikmat ibadah, ya. Yang penting kita menyadari akan kekurangan kita, menyadari akan kelemahan kita, itu kita sadari, ya. Memang kalau dilihat dari amal kita, ya tidak pantas untuk diterima. Tapi karena Allah itu maha baik, bisa saja yang tidak pantas diterima itu kemudian oleh Allah diterima. Wong soal menerima atau tidak menerima itu hak mutlak miliknya Allah. Jadi sekali lagi khas Sadziliyah itu adalah husnudzon billah, selalu berkeyakinan baik kepada Allah. Kalau Allah menakdirkan saya ibadah, berarti Allah juga menakdirkan ibadah saya untuk diterima. Kalau Allah menakdirkan saya beristighfar, itu berarti Allah menakdirkan dosa-dosa saya diampuni. Selalu begitu, Pak. Sehingga kita bersyukur telah ditakdirkan oleh Allah sebagai hamba-hamba yang mau ibadah, hamba-hamba yang mau beramal soleh. Jangan kemudian tidak mau ibadah alasannya karena takut salah. Orang yang nggak mau ibadah karena takut salah itu justru orang yang sombong. Kita ini siapa kok takut dengan salah itu loh. Lalu kalau kita nabi atau rasul itu pantas kita takut salah. Loh, kita ini orang biasa, ya. Kita ini orang biasa, salah itu ya sudah biasa.
Nggak usah takut salah. Yang penting waktunya diperintah ibadah, ya ibadah itu dilaksanakan dengan semaksimal mungkin. Ya. Walaupun ternyata hasilnya tidak memenuhi syarat, ya nggak apa-apa. Kita tetap berprasangka baik, berkeyakinan baik kepada Allah. Kalau Allah menakdirkan kita ibadah, Allah juga mampu menakdirkan untuk menerima ibadah tersebut. Ya. Maka dikatakan mahunaka ila fatlahu. Ya. Di sana tidak ada kecuali anugerah Allah. Kita bisa ibadah, itu juga anugerah dari Allah. Kemudian ibadah kita diterima, itu juga anugerah dari Allah, bukan karena ibadah kita yang sempurna. Wala na'isu ila fi satrihi. Dan kita ini tidak bisa hidup tanpa dalam tutupnya Allah. Artinya kita hidup di dunia ini, seluruh keburukan kita itu ditutupi sama Allah. Seandainya keburukan-keburukan kita ini dibuka semua oleh Allah, kita tidak bisa hidup, Pak. Jangankan orang lain, keluarga kita sendiri aja nggak mau mendekati kita. Seandainya keburukan kita dibuka oleh Allah. Nah, selama ini karena ditutupi oleh Allah, keburukan kita itu tidak tampak. Yang tampak adalah kebaikannya. Sehingga orang lain nyaman dengan kita, keluarga lain nyaman dengan kita. Bahkan kadang-kadang orang memuji-muji kita. Kenapa mereka memuji? Karena mereka hanya melihat kebaikan kita. Dia tidak melihat keburukan kita. Bukan karena tidak ada keburukannya, ada, ya. Keburukannya ada, tapi ditutupi sama Allah sehingga tidak tampak. Orang lihatnya hanya yang baik. Walau kasafa, seandainya Allah membuka al-ghata'a tutup, la kasafa, niscaya Allah membuka an amrin azimin, dari perkara yang agung. Seandainya ya seluruh keburukan kita ini dibuka semua oleh Allah, sungguh itu merupakan perkara yang agung. Niscaya tidak ada orang yang mau dekat dengan kita. Jangankan orang lain, keluarga kita sendiri aja tidak akan mau dekat. Kenapa? Yang tampak adalah keburukannya. Kemudian juga dikatakan demikian, miskinun ibnu adama. Sungguh anak cucu Adam itu adalah hamba yang miskin. Jismun mu'ibun, dia punya jasad, punya tubuh yang di dalamnya penuh dengan cacat, penuh dengan kekurangan. Bahkan kalau dibuka menjijikkan, ya. Karena apa yang ada dalam perut kita ini kalau sekali dibuka kan menjijikkan sekali, ya. Wa qalbun mu'ibun, dan hati yang juga banyak cacatnya, ya. Hati kita tidak sepenuhnya berisi kebaikan. Terkadang juga banyak keburukan-keburukan di dalam hati kita. Jadi jasadnya ada aib, hatinya ada aib. Yuritu, dia menginginkan ayah ruja, keluar min maibaini, dari dua aib, menginginkan amalan bila aibin, amal tanpa aib, itu ya mustahil, ya. Wong jasadnya ada aibnya, hatinya ada aibnya, kok kemudian orang itu berharap dari jasad dan hati yang aib ini kemudian muncul amal yang tanpa aib? Tidak mungkin, ya. Wong bahannya aja sudah ada aibnya, pasti nanti hasilnya juga ada aibnya. Nah, terkait dengan Allah berkenan menerima amal ibadah seorang hamba bukan karena kesempurnaannya, tapi karena Allah telah menutupi kekurangannya, itu Allah firmankan di dalam Al-Quran, ulaikal ladzina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu. Ulaika, mereka itu, alladzina, orang-orang, nataqabbalu, yang kami Allah menerima anhum, dari mereka, menerima ahsanama, sesuatu yang terbaik, amilu, yang mereka lakukan. Yang menarik dari ayat ini, Allah menggunakan kalimat anhum, bukan minhum. Walaupun seandainya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, antara anhum dan minhum itu sama-sama dari mereka. Tapi kalau pakai kalimat anhum, itu Allah berfirman demikian, ya. Ulaikal ladzina natajawazu anhum. Mereka itu adalah orang-orang yang kami telah mengampuni kesalahannya, kekurangannya, fi a'malihim, dalam amal mereka, fanataqabbalaha, kemudian kami menerimanya, minhum, dari mereka. Jadi kalau pakai kalimat anhum itu maknanya Allah menerima amal ibadah hambanya setelah kekurangannya dimaafkan.
setelah kesalahannya dimaafkan, itu maknanya. Seandainya Allah tidak pakai kalimat anhum tapi pakai kalimat minhum, maka untuk bisa diterima itu harus sempurna. Ya, untuk bisa diterima harus sempurna. Sementara kita tidak bisa sempurna. Maka Allah mengisyaratkan dalam Al-Qur'an pakai kalimat anhum. Artinya amal kita yang tidak sempurna itu setelah disempurnakan oleh Allah, ditutupi kekurangannya, dimaafkan kesalahannya, kemudian diterima. Baginda Rasulullah SAW juga bersabda, al-bala'u wal hawa wa syahwatu majbunatun bitini adama. Bahwa bala itu bencana, hawa keinginan, wasyahwatu dan juga keinginan itu dicampur dengan tanah yang dulu dipakai untuk menciptakan Nabi Adam. Jadi ketika Allah menciptakan Nabi Adam itu bahannya kan dari tanah. Nah, tanah itu oleh Allah sudah dicampur dengan 3 hal. Pertama dicampur dengan bala, bencana. Yang kedua dicampur dengan hawa, keinginan-keinginan. Kemudian yang ketiga dicampur dengan syahwat. Maka setiap anak Adam, setiap anak cucu Nabi Adam itu pasti di dalamnya ada bala, ada keinginan, ada syahwat. Kenapa? Memang bahannya dari itu, ya. Di bahan tanah yang dipakai oleh Allah untuk menciptakan manusia itu sudah Allah campur dengan bala, hawa dan syahwat. Nah, yang demikian ini juga sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Qur'an, inna khalaqnal insana min nutfatin amsajin nabtalihi. Inna sesungguhnya kami Allah khalaqnal insana telah menciptakan manusia min nutfah dari air mani amsajin yang bercampur, nabtalihi yang kami mengujinya. Jadi sperma kita yang dijadikan oleh Allah sebagai bahan penciptaan manusia, ya. Yang pertama Nabi Adam dari tanah, untuk selanjutnya kemudian cukup melalui sperma. Itu memang sperma itu sudah Allah campur. Dicampur dengan apa? Ahlatin fahtalata bil bala wal hawa wasyahwat. Bahwa nutfah atau sperma itu oleh Allah sudah dicampur dengan bala, terus keinginan-keinginan dan syahwat. Faruqiba ibnu Adama minha, maka sosok tubuh anak Adam itu disusun dari 4 bahan tadi itu, yaitu tanah, bala, hawa dan syahwat. Itu fisik kita, Pak, ya. Jadi semua manusia ini, karena kita semua kan anak cucu Nabi Adam. Jadi bahannya dari 4. Pertama adalah tanah dicampur dengan bala, dicampur dengan keinginan-keinginan dan dicampur dengan syahwat. Falazimathu salah satu madamat bunyatuhu qaimatun wa basariyatuhu maujudatun. Maka selama orang itu sosoknya masih tegak, kemudian sifat basariyahnya masih ada, ya 3 hal ini akan selalu ada pada dirinya. Artinya dengan kata lain selama kita masih hidup, ya, karena tubuh kita masih tegak itu kan berarti masih hidup. Maka dalam diri kita itu ada potensi terjadinya bala, ada potensi nuruti keinginan, ada potensi nuruti syahwat selama kita masih hidup. Fa idzan hadamat, bila telah roboh apa al basariyatu sifat basariyah hisan secara indrawi au maknan atau secara maknawi, lam yabqa maka tidak ada atau tidak tetap atau hilang apa hukmun nutfatil imsajiyati, hukum nutfah yang bercampur, kecuali kalau tubuh kita ini sudah roboh, berarti sudah mati, ya, baik secara indrawi maupun secara maknawi. Secara indrawi itu yang memang rohnya sudah meninggalkan jasadnya. Secara maknawi bisa jadi rohnya masih ada dalam jasadnya tapi nafsunya sudah dimatikan. Nah kalau itu sudah tidak ada, maka sosok manusia tadi sudah tidak disebut sebagai nutfah amsajiyah, nutfah yang bercampur, wasarul hukmu liruhi nuriyah, tetapi dia sudah menjadi ruh yang bersifat cahaya, ya. Yang tersisa adalah ruh yang bersifat cahaya, karena
jasadnya sudah roboh, jasadnya sudah mati. Fa idza taqarrara, maka bila tetap apa ana amalana, sesungguhnya amal kita itu madkhulun, dicampuri penyakit. Setelah kita tahu bahwa ternyata amal kita yang selama ini kita lakukan itu tidak sepenuhnya murni, di dalamnya bercampur penyakit. Ya. Walaisa ahlan lil qabul, dan sebenarnya tidak pantas untuk diterima. Laula jamilu satrihil ma'muli, seandainya bukan karena keindahan tutupnya Allah yang kita harapkan, alimta, niscaya kita akan tahu, anna iftiqarona, sesungguhnya butuhnya kita, ila ilmihi, pada ilmunya Allah, wa afwihi, dan ampunan Allah, fi hali ta'ati, di saat ta'at, itu a'zamu, lebih agung, min iftiqarina, daripada butuh kita ilahi kepada Allah, fi halil maksiati, di saat kita sedang berbuat maksiat. Setelah kita tahu dan sadar bahwa amal-amal yang selama ini kita lakukan itu tidak murni, di dalamnya telah bercampur dengan penyakit tidak ikhlas tadi itu, ya. Kemudian juga tidak pantas diterima oleh Allah, seandainya bukan karena ditutupi oleh Allah. Kalau itu sudah kita sadari, maka kita jadi tahu bahwa butuhnya kita kepada ampunan Allah di saat taat, ya, di saat taat tapi masih mengharapkan ampunan Allah, itu lebih besar, lebih agung dibanding butuhnya kita kepada Allah untuk dimaafkan di saat berbuat maksiat. Makanya Nabi pun juga mengajarkan setelah sholat disuruh istighfar. Padahal sholat itu kan sudah ibadah, ya. Sholat itu sudah ibadah, tapi kenapa kok habis sholat masih istighfar? Karena kita nyadari sholat kita itu belum sempurna. Karena kita nyadari dalam sholat kita itu banyak kekurangan, maka habis sholat masih istighfar. Itu loh Pak alasannya, ya. Alasannya mengapa sih kita ini habis sholat kok masih suka istighfar? Karena kita sadar kalau sholat kita itu tidak sempurna, ya. Nah, berarti kalau yang nggak mau istighfar sudah menganggap sholatnya sempurna, atau memang tidak tahu. Ya mungkin kebanyakan tidak tahu lah, ya. Bukan karena merasa tidak perlu istighfar, tapi karena tidak tahu. Ya, jadi sekali lagi, karena kita sadar bahwa sesungguhnya amal kita ini banyak kekurangan, tidak pantas diterima seandainya tidak ditutupi oleh Allah, maka akhirnya kita ini setiap saat selalu berharap pada ampunan Allah, sehingga berharap terhadap ampunan Allah di saat ibadah itu justru lebih kuat harapan itu dibanding mohon ampunan kepada Allah di saat berbuat maksiat. Berbuat maksiat juga mohon ampunan, tapi berbuat salah di dalam ibadah ini, ya, berbuat kebaikan itu lebih kuat lagi. Kama abana dzalika biqauli, yang demikian ini sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Ibnu Athaillah, anta ila hilmihi idza ata'tahu ahwaju minka ilaihi idza isyatahu. Anta, engkau, ila hilmihi, pada sifat penyantunnya Allah, idza ata'tahu, ketika kalian taat kepada Allah, itu ahwaju, lebih butuh, ya, minka, darimu, ilahi, kepada Allah, dibanding dengan ketika kita berbuat maksiat. Nah, jadi walaupun kita sudah taat, tapi habis taat masih minta ampunan kepada Allah, karena kita sadar dalam ketaatan kita masih banyak kekurangan. Jadi di satu sisi kita bersyukur ditakdirkan ibadah, ditakdirkan taat, tapi kita juga sadar bahwa taatan kita belum sepenuhnya sempurna, maka kemudian istighfar. Nah, kembali lagi, kalau menurut ajaran Sadiliyah, ya, ketika seorang mau istighfar, ketika seorang bibirnya dimaukan istighfar, itu tandanya kalau Allah mau mengampuni dosanya. Jadi duluan ampunan Allah daripada istighfarnya. Karena Allah ingin ngampuni dosa si hamba, maka mulutnya si hamba itu oleh Allah digerakkan untuk beristighfar, gitu Pak. Di pandangan Sadiliyah itu menyenangkan, membuat kita itu ibadah itu senang, ya.
tidak terbebani oleh berbagai macam jenis ketakutan gitu loh ya. Tandanya kalau Allah mau mengampuni kita, bibir kita digerakkan untuk mau istighfar. Jadi kalau kita istighfar harus yakin dosa kita diampuni oleh Allah. Jangan sudah istighfar tapi masih ragu-ragu. Apa Allah ngampuni apa enggak ya? Itu malah enggak diampuni itu. Kenapa? Karena kita enggak yakin. Padahal yang terjadi itu adalah ana intadzoni abdi bi. Kata Allah, aku itu menurut prasangka hambaku kepadaku. Kalau dia menyangka, meyakini aku mengampuni, aku ampuni. Gampang mengampuni. Wong memang Allah itu sudah tahu. Allah itu sebelum menciptakan manusia, Allah itu sudah punya sifat pengampun. Di sifat pengampunnya Allah itu sudah ada jauh sebelum Allah menciptakan alam semesta. Allah sudah menyiapkan dirinya sebagai zat yang maha pengampun. Gitu. Makanya sekali lagi ya, kalau dalam Syadziliyah itu habis istighfar itu tidak nangis Pak. Habis istighfar itu senyum. Karena bersyukur kepada Allah ya, telah ditakdirkan bisa istighfar. Beda nanti kalau wali yang lain mengajarkan lebih menekankan pada khauf. Itu kalau istighfar sambil nangis-nangis. Ya, karena walaupun sudah istighfar dia masih khawatir dosanya enggak diampuni gitu. Kalau Syadziliyah beda, sebaliknya. Habis istighfar itu senyum. Ya, itu ada hadisnya kok ya. Dia habis istighfar itu senyum. Kenapa? Karena dia menyaksikan betapa Allah itu maha pengampun. Hambanya berbuat dosa dengan mudahnya diampuni. Maka dia senyum sebagai ungkapan rasa syukur. Nah, jadi wadzalika li anna ta'ata bisa tul'izi wa rif'ati. Mengapa kita sudah taat kok masih harus mohon ampun? Nah, karena begini ya, taat itu sebenarnya adalah tampilan kemuliaan dan ketinggian. Tetapi walin nafsi fiha sahwatun wa mut'atun. Tetapi dalam nafsu itu di dalamnya ada kesenangan. Ya. Wali annan nas, dan sesungguhnya manusia itu yulhiduna melirik sahibat taati kepada orang yang menjalankan ketaatan adh-dhahirati yang zahir wa yang durunahu bi aini ta'zim, kemudian dia memandangnya dengan penuh penghormatan. Wa yubadiruna, dia bersegera ilahi kepadanya bil khidmati, untuk berkhidmah melayani, wa takrimi, dan memuliakan. Jadi orang ibadah itu ada resikonya ya. Karena ibadah itu merupakan tampilan kemuliaan ya. Sementara dalam diri orang ibadah itu ada nafsu, senang. Kemudian di masyarakat itu kalau ada orang yang tekun ibadah, rajin ibadah, itu mereka itu menyukai, mengagungi, memuliakan. Sehingga orang-orang yang ahli ibadah itu akan dimuliakan oleh banyak orang. Nah, ketika dia sedang dimuliakan orang itu ya, kalau kemudian dia tidak waspada, dia malah menjatuhkan martabatnya di hadapan Allah. Repot-repot ibadah, tapi ternyata begitu dipuji oleh orang lain dia bergembira. Gitu. Ya. Wa kulama, dan setiap sesuatu adzoma yang dianggap besar fi ainil khalqi, dalam pandangan makhluk, sakoto akan runtuh min ainil haqi, di hadapan Allah. Setiap sesuatu yang nurut pandangan makhluk dianggap satu kemuliaan, itu akan runtuh menurut pandangan Allah. Artinya kalau orang yang tekun ibadah itu sudah dipuji-puji oleh banyak orang, kemudian dia merasa gembira, ya akhirnya dia di hadapan Allah berubah menjadi orang yang hina. Kenapa? Oh, ternyata dia ibadah hanya karena senang dipuji orang gitu. Maka bagi Allah orang seperti itu malah runtuh, itu kebaikannya langsung runtuh. In kana yafrahu bidzalika. Jadi kalau orang itu dipuji-puji kemudian dia bergembira, dia ibadahnya menjadi runtuh. Wa yaqna'u bihi dunal malikil haq, dan dia tidak segera mengembalikan pujiannya itu kepada Allah. Berbeda halnya kalau pujiannya itu juga kita kembalikan kepada Allah, itu aman Pak. Ya. Jadi kalau kita berbuat baik kemudian dipuji oleh orang, jangan kita terus seneng terus diam, tapi hendaklah pujian itu kita kembalikan ke Allah. Ya, kita kembalikan ke Allah. Alhamdulillah,
orang muji saya itu karena keburukan saya ditutupi sama Allah. Dia hanya ngelihat kebaikan Allah. Jadi sebenarnya yang pantas dipuji itu adalah Allah, bukan saya. Karena baiknya Allah sama saya, keburukan saya ditutupi, orang hanya ngelihat kebaikan saya, akhirnya orang memuji saya. Tapi saya nggak bangga, yang dipuji itu sebenarnya Allah. Gitu. Kalau begitu aman. Tapi kalau kemudian setelah dipuji itu saya kok, siapa dulu dong. Nah itu kalau udah begitu, itu langsung runtuh itu ibadahnya, ya. Ibadahnya langsung runtuh. Bi khilafil maksiati, berbeda halnya dengan maksiat. Maksiat itu kebalikan dari taat. Fa innama hiya bisatud dzulli. Sesungguhnya maksiat itu adalah gambaran atau tampilan kehinaan wal ingkisari dan hancurnya hati. Wa mahalu sukuti dan tempat runtuh wal ihtiqori dan merasa hina. Nah, wa kullu ma saqata min ainil khalqi adzama fi khainil haqqi. Setiap sesuatu yang runtuh dalam pandangan makhluk itu nilainya justru agung dalam pandangan Allah. Ya. Kalau ada orang berbuat maksiat, pasti semua orang yang lihat akan membencinya karena menganggap dia telah berbuat sesuatu yang hina. Terus yang berbuat maksiat itu benar-benar merasa hina, ya, merasa hina di hadapan Allah. Karena dia merasa hina di hadapan Allah, akhirnya oleh Allah kemudian malah dimuliakan. Jadi dibolak-balik begitu, Pak. Ya, dibolak-balik begitu. Ya. Jadi begini, ya. Fakanal abdu fi hali ta'atihi li rabbih ahwaju ila khilmihi wa afihi minhu fi hali maksiatihi. Maka seorang hamba ketika dia sedang taat kepada Tuhannya itu lebih membutuhkan kepada ampunan Allah dibanding ketika dia sedang berbuat maksiat. Kenapa? Li'anna ta'ata, karena sesungguhnya taat alati yang sa'u yang tumbuh anha dari taat apa izza kemuliaan wal istikbaro dan takabur itu akbahu lebih buruk minal maksiati dibanding maksiat alati turisudzulla yang mewariskan merasa hina wal iftiqori dan hina di hadapan Allah. Dengan kata lain begini, Pak, ibadah yang menjadikan seorang sombong, ibadah yang menjadikan seorang ujub itu justru malah lebih buruk, ya, dibanding orang yang berbuat maksiat kemudian merasa hina di hadapan Allah. Ya. Makanya kalau kita habis ibadah terus ketemu dengan orang yang tidak ibadah, jangan merasa kita lebih mulia daripada dia. Ya, nanti yang terjadi akan sebaliknya nanti. Ya. Perasaan kita untuk mulia ini kemudian di hadapan oleh Allah malah dianggap hina. Sementara yang berbuat maksiat karena merasa hina, kemudian justru malah dia dimuliakan oleh Allah. Jadi yang dinilai Allah itu bukan gambaran taat dan maksiat, tapi hati kita setelah melakukan taat dan setelah terjadi maksiat. Kalau setelah melakukan ketaatan kemudian justru malah sombong, merasa paling soleh, merasa paling alim, merasa paling hebat. Nah, ketika muncul merasa paling itu, dia justru malah dihinakan oleh Allah. Sebaliknya orang yang terjerumus dalam perbuatan maksiat, terus dia merasa hina di hadapan Allah, kemudian dia mohon ampun kepada Allah, akhirnya dia justru malah menjadi mulia di hadapan Allah karena dia menjadi hamba yang sopan di hadapan Allah. Jadi ini, ya. Bal fil haqiqati laisat bi ta'atin. Taat yang melahirkan takabur, taat yang melahirkan kesombongan itu hakikatnya bukan taat, justru malah maksiat. Nah, li anna ta'atal lati tujibul bu'da laisat bi ta'atin. Karena sungguhnya taat yang menjadikan seorang hamba malah jauh dari Allah itu tidak disebut sebagai taat. Kalau habis sholat justru malah sombong, maka sholatnya tidak dianggap taat, tidak dianggap satu amal soleh, justru malah menjadikan dia semakin jauh dari Allah. Aneh kan? Habis sholat malah jauh dari Allah. Kenapa? Karena habis sholat kemudian merasa paling soleh, merasa paling hebat. Nah, wal maksiatul lati tujibul qurba laisat bimaksiatin. Sebaliknya, perbuatan maksiat yang menjadikan dia dekat dengan Allah itu hakikatnya bukan maksiat. Ya. Karena dia terjerumus dalam perbuatan maksiat, dia sadar akan kehinaannya, terus dia mohon ampun kepada Allah, dia bertobat, akhirnya gara-gara maksiat itu dia justru malah dekat dengan Allah. Hal itu juga bisa terjadi.
terjadi. Maka dari itu sekali lagi ya, ketika kita oleh Allah ditakdirkan beramal soleh, ditakdirkan beribadah, pertama bersyukur. Yang kedua, berkeyakinan baik kepada Allah bahwa ibadah kita diterima oleh Allah. Yang ketiga, jangan kemudian merasa sombong, merasa paling soleh. Jadi tawaduknya harus tetap dijaga, ya, tetap dijaga. Kemudian kalau toh ada orang yang memuji-muji kebaikan kita tetap bersyukur. Kenapa? Syukur Allah telah menutupi keburukanku sehingga orang itu hanya tahu kebaikanku. Tapi sebenarnya yang pantas dipuji adalah Allah. Artinya pujian dari orang-orang itu segera kita kembalikan kepada zat yang berhak untuk dipuji, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan bimbingannya kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan da'ima wa yaqinan shadiqan wa qalban khashi'an lisanan dzakiran wa rizqan halalan wa ilman nafi'an sholihan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.